Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi, yaitu dalam rangka mengaji, belajar bersama, itu tentang masalah fikih, tentang masalah hukum-hukum yang tentunya kita harus bisa melakukan, kita harus bisa menjalankan, ataupun kita mengetahui ilmunya. Dan segala sesuatu tentunya ketika kita mau melangkahkan kaki untuk beribadah, itu bukan cuman kita yang penting melakukan, tapi di situ ada selain ikhlas, yaitu kita harus menggunakan ilmunya. Beribadah tanpa disertai dengan ilmu, tanpa didasari dengan ilmu, tentunya ibadah kita itu akan kelihatan sepele. Tentunya di situ ibadah kita nanti itu tidak dihukumi dengan kata sah. Maka dari itu kami sedikit mau menyampaikan tentunya masalah kelahiran. Masalah kelahiran dari zaman dulu itu yang tentunya kebanyakan itu pasti lewat jalan ketika lahiran. Tapi dengan meningkatnya teknologi, lahiran biar tidak terasa sakit banget itu kadang lewat jalur operasi ataupun sesar. Yang jadi pertanyaan, yang jadi permasalahan, tentunya setiap perempuan lahir itu setelahnya harus mandi wilada. Itu mandi setelah melahirkan. Tapi di sini yang saya sampaikan, ketika lahirnya itu lewat jalan operasi, apakah masih tetap diwajibkan untuk mandi seperti yang ada di dalam kitab, yaitu Bajuri juz awal itu Shahifah 77, itu diterangkan walau waladat min ghairi tariqil mu'tadi falladhi yadharu wujubal ghusli akhodan mimma. Tetap diwajibkan untuk melakukan mandi wilada walaupun lahirannya itu lewat selain jalan yang sempurna. Itu contohnya di sesar lewat operasi, itu tetap diwajibkan untuk melakukan mandi wilada. Adapun niatnya itu sama halnya biasa, yaitu dengan niat nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbaril wiladati fardhon lillahi ta'ala. Saya ulangin lagi, nawaitul ghusla liraf'il hadasil akbaril wiladati
fardhu lillahi ta'ala. Itu niatnya. Dengan ketentuan ini, ketika Anda semuanya sudah mendengarkan hukum-hukumnya, coba kalian gunakan. Coba Anda lakukan apa yang jadi syariatnya. Ini keterangan dalam kitab Al-Bajuri, yang tentunya kita, itu yang saya sampaikan, kalian ataupun Anda semuanya itu masih banyak kurang yang tahu. Seperti contoh yaitu mandi wilada. Sampai sekarang itu masih sedikit yang melakukannya, masih sedikit yang menjalankannya. Biasanya kalau mandi wilada itu tidak dilakukan. Mandinya lagi nanti ketika nifas, biasanya sudah selesai. Biasanya memang mandi, tetap mandi, tapi tidak diniati mandi wilada. Itu pentingnya kita ngaji, itu seperti ini, kita jadi tahu. Karena apa? Karena yang diwajibkan ataupun sebab musabab yang menjadikan kita harus mandi itu tentunya pertama ada wilada, ya. Ada junub, ada haid, ada nifas, ya, itu ada nifas. Terus yang terakhir itu ada yang namanya mandi kematian. Itu memang diwajibkan bagi kaum muslimin wal muslimat. Semuanya harus ada tata caranya ketika kita beribadah. Itu pertanyaan pada kesempatan ini saya sudah menjawabnya, dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini ada manfaatnya, manfaat di dunia ataupun manfaat di akhirat. Nah, perlu diperhatikan itu ketika kita ataupun seorang perempuan setelah melahirkan, ya, setelah melahirkan otomatis di situ ada buah hati, ada momongan yang harus kita jaga, yang harus kita rawat. Jangan sampai amanah yang sudah Anda dapati itu disia-siakan. Itu jangan sampai. Karena dengan amanat yang sudah Anda dapatkan, kalau tidak bisa menjaganya, yang tentunya nanti ketika di akhirat akan dipertanyakan. Itu ketika sudah diberi amanat harus dididik, harus dibimbing, harus digembleng masalah akhlak, masalah agama, masalah adab sopan santun terhadap orang tua, sopan santun terhadap guru, ataupun sopan santun terhadap orang-orang yang lebih tua. Itu harus diajarkan seperti itu. Nah, setelah melahirkan tentunya di situ ada suatu kewajiban orang tua, yaitu menyusui. Menyusui itu sempurnanya ada 2 tahun. Seperti yang dijelaskan itu di dalam kitab Tafsir Jalalain, ya, seperti diterangkan dalam kitab Tafsir Jalalain. Di situ mengatakan yang tentunya kita ataupun seorang perempuan harus bisa menyusui, ya, harus bisa menyusui. Nah, ini sempurnanya itu ada 2 tahun. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Itu
diterangkan di dalam kitab tafsir Jalalain, itu surat Al-Baqarah ayat 233. Diterangkan bahwasanya di situ bagi orang tua ataupun seorang ibu itu sempurnanya menyusui ada 2 tahun. Nah, ini yang jadi permasalahan juga. Yang jadi permasalahan yang terkadang anak setelah dilahirkan, orang tua itu bukannya langsung menyusui. Itu kadang ada yang langsung ditinggal pergi, lalu anaknya diserahkan kepada neneknya. Itu yang menjadikan kesalahan yang paling besar. Tidak boleh anak tersebut diserahkan kepada neneknya. Karena apa? Karena di situ nenek ataupun ibu yang sudah dulu merawat, jangan kau buat repot lagi. Kalau misalkan neneknya itu merasa berat disengsarakan oleh Anda itu tentunya akan mendapatkan dosa. Dosa yang pertama itu adalah merepotin orang tua. Yang kedua, menyengsarakan anak. Yang artinya Anda sebagai perempuan nggak mau menyusui, takut nanti seksinya akan hilang. Itu jangan sampai kesini. Boleh Anda sebagai perempuan boleh mungkin menyusui tidak ada sampai 2 tahun. Mungkin baru saja 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Panjenengan sudah menyapih anaknya, tidak menyusui ASI. Itu boleh-boleh saja, dengan catatan coba jangan diberikan sama orang tuanya ataupun diberikan sama neneknya. Jangan diberikan, karena nanti akan merepotkan neneknya. Boleh diberikan sama tetangganya ataupun mungkin sama keluarganya yang masih dekat, asalkan Anda mau membayar, mau menggajinya. Itu kalau misalkan dirawat oleh neneknya, tentunya emangnya nenek panjenengan itu akan jadi babu panjenengan? Itu kan enggak. Jangan sampai terjadi. Boleh-boleh saja Anda menyerahkan kepada orang yang tentunya yang bisa merawat, yang bisa membesarkan, boleh-boleh saja. Tapi jangan sama orang tuanya ataupun sama nenek. Itu jangan sampai, karena akan menyengsarakan neneknya. Sudah tua dititipin anak oleh panjenengan, itu tidak patut. Nah, ketika itu panjenengan boleh nyapih walaupun belum sempurna 2 tahun untuk menyusui. Asalkan dengan catatan panjenengan, Anda semuanya harus menggaji orang yang merawat. Itu yang ada di dalam kitab tafsir Jalalain, itu surat Al-Baqarah ayat 233 itu menerangkan seperti itu.
idza salamtum ma ataitum bil ma'rufi wa taqullaha wa'lamu annallaha bima ta'maluna basir. Diterangkan di dalam kitab Jalalain itu ketika anak tersebut dipasrahkan kepada seseorang tersebut untuk merawatnya, tapi panjenengan Anda semuanya harus merawatnya, panjenengan semuanya harus menggajinya dengan yang baik, yaitu bil ma'rufi. Itu ulasan sedikit masalah lahir. Semoga anak-anak kita telah menjadi anak yang soleh dan solehah, berbakti kepada kedua orang tua, bisa mengangkat derajat kedua orang tua, derajat di dunia maupun derajat di akhirat. Cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya kesempatan ini yang bisa saya sampaikan, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.